kasih. Sesi pertama dengan Pak Taufik Ismail dengan Pak Kiflan Zain. Mas Taufik, saya serahkan sepenuhnya informasi, pengetahuan, pencerahan dan semuanya, termasuk juga pasti teman-teman kangen barang 2, 3 atau 4, 5 puisi Mas Taufik Ismail sesudah penjelasan dan uraian nanti. Teman-teman sekalian, untuk semangat masa depan Mas Taufik. Terima kasih Cak Nun. Jamaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring doa kita bersama pada bagian akhir dari bulan Ramadan ini, mudah-mudahan jamaah ini mendapat Lailatul Qadar, termasuk keluarga kita di rumah, termasuk seluruh umat yang ada di atas tanah air ini, termasuk seluruh umat yang ada di atas bumi ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan tema tahun-tahun duka, tahun-tahun buta, sebuah tema yang sangat menggetarkan perasaan saya, maka mari kita sekarang melihat bencana besar yang telah mengancam dunia pada abad 19 sampai dengan abad 20, yaitu bencana dari Marxisme-Leninisme atau komunisme. Kita di Indonesia termasuk cepat melarang yang luar biasa biadabnya ini. 50 tahun yang lalu, nanti pada bulan September tahun ini, saya dan Pak Kiflan akan berbagi dalam masalah ini. Saya akan menyampaikan kebiadaban itu yang sebenarnya ada di buku-buku sejarah, akan tetapi buku-buku sejarah tidak selamanya menarik untuk dibaca. Apa? Secara ringkasnya, ada sebuah ideologi yang diperkenalkan oleh Marx dan kemudian Engels dan kemudian dilaksanakan oleh Stalin dan Lenin, dan ideologi ini selama 74 tahun dalam pelaksanaannya itu menjagal 120 juta manusia. Dalam waktu 74 tahun menjagal 120 juta manusia di 76 negara. Apa artinya? Artinya dalam waktu 74 tahun, setiap hari antara tahun 14 sampai tahun 91, setiap hari 3.500 manusia itu dibunuh oleh ideologi ini. Ideologi itu apa namanya? Komunisme. Dapatkah Anda membayangkan? Dalam setiap hari 3.500 orang dibantai atau mati kelaparan di 76 negara di dunia. Dan kita di Indonesia kebagian sedikit, kebagian. Partai ini, ideologi ini, apa tujuannya? Tujuannya adalah merebut kekuasaan dengan kekerasan. Jelas ada ini di dalam kitab suci mereka yang namanya Manifesto Komunis. Jelas itu. Tapi ini ditutup-tutupi. Tujuan yang dipropagandakan oleh partai komunis di seluruh dunia itu adalah tani dan buruh makmur, rakyat makmur, kemudian demokratis, dan sejumlah kalimat-kalimat cantik lainnya. Tapi sebenarnya bukan itu tujuan. Tujuannya adalah merebut kekuasaan dengan kekerasan. Kemudian di Indonesia itu terjadi 3 kali. Di dunia biasanya setiap negara itu cuma sekali.
Tapi di Indonesia 3 kali dan alhamdulillah ketiga kalinya itu gagal. Nanti Pak Kiflan akan menyampaikan hal ini. Tahun 26, tahun 48, tahun 65. Nah, kembali saya kepada bengisnya, jahatnya ideologi ini. 120 juta manusia dibunuh di dalam waktu 74 tahun. Apalagi ideologi yang bengisnya mirip. Bengisnya mirip itu adalah Nazisme. Nazi ideologinya itu dijalankan oleh Hitler. Berapa ukuran kejahatannya? Ukuran kejahatannya berapa yang dibunuh oleh ideologi ini? Ideologi ini membunuh 36 juta. Dibandingkan dengan 120 juta, maka komunisme itu hampir 4 kali lipat lebih jahat ketimbang Hitler. Nah, di Indonesia mereka melakukan kekerasan yang semacam itu, merebut kekuasaan, tapi alhamdulillah ketiga kalinya gagal. Kemudian mereka berhasil di negara-negara yang lain. Mereka terus menerus melakukan ideologi ini selama dari tahun 14 sampai tahun 41. Kemudian mereka berhasil di 24 negara. 24 negara jadi negara komunis di dunia ini. Tapi ke 24-nya itu gagal semua memberi kemakmuran kepada buruh dan tani. Itu selalu yang disebut itu buruh, tani, buruh, tani. Kemakmuran itu buruh dan tani. Gagal. Apa akibatnya? Akibatnya 20 negara ini rontok dan kemudian jatuh bergelimpangan. Sebuah perbandingan yang sangat menarik adalah 20 negara ini seperti rumah-rumahan kartu domino yang disusun begini. Kemudian di atasnya begitu. Itu ditiup angin, bubar semuanya, berantakan semua. Yang terakhir Uni Soviet. Jadi ini negara komunis kedua terbesar di dunia, negara komunis pertama di dunia itu Boris Yeltsin, Perdana Menterinya, pada tahun 91 kemudian membuat sebuah pengumuman. Apa pengumumannya itu? Partai Komunis Rusia, partai komunis yang pertama di dunia, dibubarkan. Karena apa? Karena kami sudah tidak bisa lagi melaksanakan ideologi. Gagal. Nah, inilah sebuah gambaran. Saya yakin di antara hadirin tahu ini, akan tapi saya yakin lagi mayoritas tidak tahu. Kewajiban dari saya, kewajiban dari Pak Kiflan ini memberitahu. Kemudian kembali lagi kepada angka tadi. Manapun juga ideologi di dunia ini tidak ada yang mengatasi kejahatan, kebuasan dari komunisme ini. Bayangkan itu, 120 juta orang dibunuh dalam waktu 74 tahun di 76 negara, sehingga setiap hari itu 3.500 orang mati. Nah, yang 3.500 orang mati setiap hari ini tidak seluruhnya mati karena disembelih, akan tetapi yang terbanyak adalah mereka mati kelaparan. Karena program ekonominya dalam menanam gandum, menanam makanan itu gagal. Dan kemudian mereka bergangan mati di tepi jalan.
50 sehari di tempat-tempat yang pertaniannya itu gagal. Ini dengan mudah bisa dilihat di internet, dengan mudah dapat dilihat. Silakan nanti dibuka ini saja. Nah, sesudah gagal dan pada tahun 91 ini sudah tutup toko semuanya. Di Indonesia itu dilarangnya itu tahun 65, lebih dahulu selisih waktunya. Nah, sekarang di Indonesia mereka itu bangkit kembali. Nanti Pak Kiflan akan menyampaikan itu. Ini bukan porsi saya. Akan tetapi begitulah sejarahnya. Begitu sejarahnya. Nah, ini sejarah yang semacam ini perlu kita simak, perlu kita hayati dan kita ingat. Kita ingat. Sekali lagi, sebagai penutup, saya akan menyampaikan bahwasanya ideologi ini adalah ideologi yang dimulai pada abad 19 dan kemudian diberi oleh Allah kesempatan untuk berkembang di abad 20, tetapi pada tahun 91 sudah bubar. Wes ora idol. Boten pajeng. Tapi pada 5, 6, 7, 10 tahun ideologi ini mulai dihidupkan kembali di Indonesia. Dan kemudian anak-anak muda yang baru mulai membuka buku sejarah, kemudian melihat apa yang dilakukan oleh Lenin, apa yang dilakukan oleh Marx, kagum. Ini ideologi yang hebat. Mudah-mudahan di malam Ramadan ini bagian dari sejarah yang mudah-mudahan tidak lagi akan membuat kita duka. Apa sebabnya tahun ini duka? Karena kita tahun buta. Buta apa? Buta sejarah. Sejarah apa? Nah, khusus sejarah tentang komunisme ini. Nanti pada bulan Agustus ini pemerintah ini kabarnya mau minta maaf kepada PKI. Suatu hal yang sangat tidak masuk akal. Nanti Pak Kiflan akan menjelaskannya lebih jauh. Mari kita ingat angka ini. 120 juta manusia dibunuh di dalam waktu 74 tahun di 76 negara, 500 orang satu hari, dan termasuklah itu di dalamnya itu apa yang dilakukan oleh PKI di Indonesia, terutama di Madiun dan kemudian pada tahun-tahun sebelum Gestapo. Cak Nun, bagian saya ini sudah sampai di sini. Saya akan serahkan mikrofon ini kepada Pak Kiflan.